Hayam Wuruk. Kabupaten Mojokerto adalah wilayah yang mempunyai banyak objek wisata budaya yang menarik. Di wilayah inilah ditemukan bekas ibu kota kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia. Selain pendopo, ditemukan pula bekas kolam yang dikenal dengan nama Segaran. Untuk memasuki kota Majapahit, terdapat pintu gerbang, yaitu Wringin Lawang di sebelah timur, dan Bajang Ratu dari silsilah Raja Majapahit berikut ini. Yang tercatat dalam sejarah sebagai raja terbesar adalah Raja Sanegara atau Hayam Wuruk, berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Menurut negara Kertagama, diketahui bahwa Raja Hayam Wuruk pernah melakukan perjalanan ritual ke Lumajang dengan melalui beberapa tempat persinggahan. Rute perjalanan tersebut bisa dilihat dari perjalanan Raja Hayam Wuruk berikut ini. Perjalanan dari Keraton Majapahit ke Lumajang tersebut singgah di beberapa tempat suci yang sampai sekarang masih bisa dilihat. Di antaranya adalah Candi Pari, Situs Banyu Biru, Situs Piting, dan Candi Jabung. Sebelum ke Candi Pari, Raja Hayam Wuruk diperkirakan singgah di daerah Raos Pecinan yang berada di tepi selatan Sungai Brantas, masuk dalam wilayah Kabupaten Pasuruan saat ini.
Banyu Biru, kota perjalanan Raja Hayam Wuruk berikutnya adalah Kota Lumajang. Kota ini sekarang terkenal sebagai kota penghasil pisang, khususnya pisang agung yang ukurannya cukup besar dan tahan lama penyimpanannya. Di wilayah ini terdapat situs peninggalan Majapahit. Salah satu di antaranya adalah situs Biting yang diperkirakan sebagai benteng kerajaan yang terletak di tepi sungai. Untuk mengetahui sejarah situs Bitung ini, mari kita dengar keterangan dari penduduk setempat sebagai narasumber. Di belakang saya itu pernah bangun tuh meledak seperti itu bom, tapi tidak ada apa-apanya di dalam gitu. Akhirnya dia cor rasanya meledak, meledak. Suaranya seperti meledak. Selain penduduk sebagai narasumber, berikut ini kita dengarkan keterangan dari juru kunci situs Biting. Menika Mbak Menak Koncat, Adipati Menak Koncat, dados Adipati Lumajang riyin. Wekdalipun menika kala riyin menika menawi dateng dateng cerita menika. Mulai tahun 1322. 1322. Iya, 12. Abad 14. Nggih. Zaman 13. Majapahit berarti. Nggih sak sampunipun Majapahit napa menika runtuh menika ayahipun Mbah Menak Koncat menika Arya Wiraraja. Arya Wiraraja. Dados napa Mbah Menak Koncat Adipati Menak Koncat menika kagungan adik menika Patih Nambi. Ya menika Patih Nambi. Patih Nambi menika napa ngaplos niku gantosi Menak Koncat. Menika bangunan-bangunan menika dipun terusaken kalih Patih Nambi. Keranten menika luasipun Adipati Menak Koncat wonten Biting menika setunggal dusun. Setunggal dusun. Menika dhateng sejarahipun menika 135 hektar. Nggih. Menika. Keranten menika menawi dipun gali Pak, keranten menika sampun kirang langkung 700 tahun menika usiaipun. Lah menika napa wonten terowongan nyabang-nyabang Pak teng ngandhap Pak. Menika menawi dipun gali, menika tasih 4 meter ke bawah. Dari yang nampak nampak di atas. Ya. Bukan Pak, yang dari itu di lubang di kotak itu. Kotak-kotak nih. Di dalam kotak itu masih 4 meter ke bawah. Itu dari Purbakala mau direnovasi, mau dinampakkan terowongan yang peninggalan zaman dulu, zaman Purbakala dulu. Itu ada hubungannya Pak antara yang satu dengan yang lain tadi? Apa nyambung gini dulunya? Iya kemungkinan Pak. Apa pecah-pecah? Kemungkinan ada yang nyambung, Karena terowongan-terowongan itu sampai ke makamnya. Itu makamnya Menak Koncat itu. Yang mana? Ya itu tadi. Ya nanti Bapak kalau sing kula kinten itu Kencana Wungu wonten Adipati Menak Koncat ingkang sisih wetan, sisih kilén piyambak menika pembawa Islam pertama riyen dateng Lumajang, dateng Jawa Timur menika. Syekh Abdurrahman menika saking Arab menika. Ya mangke menawi badhe mriksani makam monggo kula.
Sing makam manung sing Ya menika kempal kalih Taman umum menika, Pak. Oh, Kempal kalih Tapi umum enten menika. putrane Boto lho, Pak. Nggih, kanten anu, napa niku sampun dipun anu sejakaken sing napa wonten foto Dipisahkan ngeten gitu, Pak. niku nggih dipisah. ageng niku. Nggih. Lha Wonten PT ageng niki. oh nggih menika Sumure niku. nggih ngandhapi Rai sumur. wit ageng menika tepak pas ngandhapi menika Mbah Abdurrahman menika, Pak. Oh. Mbah Abdurrahman. Katen. Mbah Abdurrahman menika riyen topo datang anu datang benteng menika datang dalam gua menika 40 hari 40 malam. Apa di tengah apa di tepi sungai sana. Karena sekarang digali itu ada apa seperti apa undang-undang itu di sana. Sing sisih pundi? Sisi menika sikun anu pinggir lepen. Lah nggih, wau lak wonten kula lak 3 nggih. Nggih. Sing mriko terus ngene perumahan, sing melewati perumahan niku kalih. Nggih. Lah sing sisih pundi? Iya, sisi menika, Pak. Sisi menika. Menika gang sisi kidul menika ngilen. Kidule makam niku. Ah, seneng, Pak. Seneng. Sing kala wau. Wonten anu jembatan wau. Wonten Jembatan jembatan. perumahan. Nggih. Rumah. Nggih. Menika menapa ngriko napa ngriki? Ngriki. Oh, ngriki. Oh, nggih menika. Bener sing Kemungkinan menika. sing wau niku wonten gundukan wau. Nggih gundukan anu nggih. Menika langsung ngidul niku, Pak. Nggih. Datang kidul ngriko wonten, Pak. Wonten napa niku nggih situs menika. Mumpung banget kan, Pak. Pagar tembok kalau riyen, bakar kados stadion menika riyen. Setelah dari wilayah Lumajang, perjalanan kemudian dilanjutkan ke kota Probolinggo. Di wilayah ini, kita bisa menjumpai salah satu candi yang cukup penting. Candi tersebut adalah Candi Jabung. Perjalanan menuju candi ini melalui jalan desa dengan suasananya yang cukup asri. Inilah Candi Jabung yang merupakan candi tempat Raja Hayam Wuruk melakukan upacara atau srada. Karena di tempat ini diyakini sebagai tempat leluhur Raja Hayam Wuruk. Candi ini terbuat dari batu bata merah. Panel-panel candi terlihat sudah aus, sehingga sulit untuk dikenali fragmen cerita yang menghiasi candi. Untuk mengetahui sejarah Candi Jabung ini, berikut kita dengarkan penuturan dari juru kunci Candi Jabung. Bisa diceritakan Pak ini latar belakang Oh, candi. Candi Iya. Jabung. Iya. Ini Pak sekalian. Iya. Namanya Apa kira-kira ini ceritanya gimana candi ini, Pak? Ceritanya Iya. pada tahun 1276 Saka itu dimasehikan 1354 Masehi. Pada tahun 1359 Raja Hayam Wuruk ini mengadakan kunjungan ke daerah timur. Diperkirakan Pesogatan, Kebon Agung, dan Binar. Karena Karena mana itu Pesogatan? Pesogatan, Binar, Kebon Agung. Ya. Karena tidak ada candi lagi, cuman ini candi. Ya ini namanya dinamakan Candi Kalayu. oh, aslinya Candi Kayu. Iya. Tempatnya tempat pemujaan waktu itu. Atau tempat peristirahatan. Kok bisa dinamakan Jabung gitu kan? Dulu di sini ini dalam, Pak. Dalam dinamakan Jebung. Jabung sumur gitu. Bukan? Tanah ini dalam dulu. Tuh. Jadi waktu Jepang itu Iya. ditumpuk pasir karena candi ini takut kena bom, katanya orang desa sini itu ditumpuk pasir tinggi-tinggi turun lagi. Tuh. Pakai apa itu? Tuh, apa itu?
apa namanya? Bulldozer. Enggak, pakai ketuk katanya orang sini lah. Apa itu? Anu itu Pak, apa itu bahasanya ya? Alat untuk ngangkat itu. Ngangkat Oh. itu. Iya. Terus relief banyak yang sudah hancur. Ya, yang hancur itu Pak karena kena pasir laut itu Pak. Jadi tinggi pasir laut itu ambruk lagi ke bawah. Jadinya ini sampai tinggi ini Pak. Oh, berarti di bawah ini masih candi ini masih ada. Ke bawah Pak. Jadi dari atas ini gini Pak. Terus ke bawah sampai lebar ke bawah ini. Jadi kalau atas ini 9 meter, ke bawah ini mungkin sampai 12 meter Pak lebarnya. Iya. Jadi gini bentuknya. Tidak lurus gini. Kalau Lebar iya bawahnya. lebar bawah. Kalau lurus Pak, ini kan tidak kuat candi ini. Kemungkinan. Waktu pemugaran Pak dulu tahun 1983 pemugaran. Pak Sinten Prayogo. Pak Prayogo. Iya Pak Prayogo. Saya kerja di sini 88 Pak, tahun 88. Tapi Namanya Pak siapa tadi? Pak Abdullah. Pak Abdullah ya? Iya. Sebagai juru pelihara. Heeh. Itu biasanya kan ada angka tahunnya itu Pak ya. Angka tahun yang menyebutkan tahun berdirinya itu di mana? Di atas pintu itu Pak. Atas Belum. pintu gini. Masih Di ada. batu andesit. Oh, Jadi kelihatan. iya tapi kan atas di pintu itu. Tapi sampai sekarang masih ada. Masih ada tapi Bisa dibaca. tulisannya Enggak kelihatan. iya tulisannya itu agak anu Pak. Kabur. Iya kabur. Kalau yang sebelah sana, Itu Candi Menara Sudut. iya. Hubungannya kalian ini Iya. apa, Pak? Hubungannya sama ini Pak. Ini sana itu kan dikatakan pojoknya candi karena tanah ini bisa diperluas. Ada pojoknya candi ini. Tuh. Jadi tanah ini bisa diperluas. Ini tambahan ini sudah. Dulu cuman sedikit dulu. Kira-kira dari candi 7 meter. Dari candi kira-kira. Diperluas lagi tambah ini, terus tambah ini sebelah barat ini. Niki candi Buddha napa Siwa nih, Pak? Candi Buddha Ya, apa Siwa ini? dikatakan budaya Buddha Pak. Dikatakan Siwa. Itu tempatnya itu kan tempat pemujaan atau tempat peristirahatan. Dari Raja Hayam Wuruk ini mengadakan kunjungan ke daerah sini, mungkin tempat mau istirahat. Tujuannya dulu. Iya. Ngadakan upacara ya. Kalau atapnya hilang Pak. Atapnya atas. Iya. Memang gini saja Pak. Itu sudah paling puncak atau ada lagi gitu? Enggak, memang gini dah. Atasnya ini. Kalau Anu ditemukan nggih, Pak, pada saat ditemukan gitu. kelihatan Iya. perpaduannya Buddha nggih. Ada sumber awan. Terus itu Pak, ini ada teman lain enggak selain? Tidak ada Pak, tidak ada. Waktu pemugaran itu Pak saya meskipun tidak kerja ya dulu. Waktu penggalian itu saya akan ikut Pak, ikut bekerja. Tiap 10 meter itu ada pondasi pagar Pak. Ini. Iya. Mana? Ya di daerah sana, pokoknya diluruskan Candi Menara Sudut itu ke utaranya, ke timurnya itu. Tiap 10 meter itu diadakan penggalian. Sing kono. Mari saya naik. Boleh naik tak Pak? Boleh, ayo. Silakan. Naik ya. Di dalam sana, Pak. Enggak. Jadi ada tamu dari mana itu? Ini yang ngomong. Sing ini. Ini medalionnya di penataran itu. Lain. Bukan. Dulu apa ini lihat? Apa ini? Memang tidak jelas ini. Pak. Nggak ada. Iya. Kalau ini masih kelihatan sedikit-sedikit. Nah itu
Ada ceritanya nggak kalau dia? Kemungkinan ada. Bukunya ada di sana, Pak. Cerita. Yang ini ya, gantian ini. Ya baru, ya yang baru ini Pak. Pokok ini baru ini lah Pak. Hal ini maksudnya Ya ini asli ini Pak. Seperti ini sampai sini terus ini asli Pak. garam. Iya pasir laut itu. Dulu kan waktu tahun 42 itu katanya orang tua saya itu terendam pasir ini, pasir laut ngambilnya itu. Kalau pondasinya ini, mestinya Pondasinya iya sampai sini nih Pak. Terus ke bawah ini masih 4 meter Pak ke bawah ini. Oh masih 4 meter ke sana. Ke bawah. Kenapa nggak diangkat gitu Pak? Nggak Kalau ditunjukkan gitu. takut apa itu takut ini kan tidak keluar kalau tidak di tumpuk tanah. Iya. Sini sisi mana ini? Sisi timur. Iya. Timur. Sama ya. Iya. Ini dulu lubang Pak ini Pak. Apa ya? Lubang. Gimana di sini? Iya, sampai ke dalam ini. Katanya maling Aguno, Apa itu Pak? maling sakti masuk ke sini. Terus ditutup ini. Itu tuh waktu pemugaran nih Pak. Waktu pemugaran tahun 1983 pemugaran sampai 85. Ditutup. Iya 2 tahun ini pemugaran ini Pak. Kenapa Bu? Bukanya kenapa? Ya, Bukanya buka kenapa? mungkin katanya maling sakti dulu maling Aguno. Masuk sini hilang gitu. Iya. Pemirsa sekalian, setelah kunjungan di Candi Jabung, paket menelusuri jejak perjalanan Raja Hayam Wuruk kita akhiri. Semoga bisa memberikan tambahan informasi kepada kita akan kebesaran Kerajaan Majapahit. Terima kasih atas perhatian pemirsa sekalian. Sampai jumpa pada episode berikutnya.